Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada saat itu melakukan suatu perubahan sistem peradilan yang ada dari peradilan tata usaha negara yang ditempelkan atau yang diserahkan kepada peradilan perdata. Selanjutnya dibentuk suatu peradilan khusus yang khusus mengadili masalah sengketa ketatausahaan negaraan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan limpahan rahmat dan karunia dari pemilik alam semesta ini, kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita pada hari-hari yang telah kita lalui selama ini. Dan juga mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan umur di kemudian hari sampai kepada batas akhir kehidupan hendaknya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita selalu diberi keridhaan dan selalu dalam lindungan Allah sehingga kita bisa berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan dan kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita lengkapi salam kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Nah, kembali kita bertemu dalam materi perkuliahan yang kali ini kita modifikasi atau saya buat dalam bentuk konten video yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu pencerahan atau pengantar bagi saudara-saudari mahasiswa dan juga bagi sobat-sobat YouTube sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu reminder atau suatu keadaan di mana dari sesuatu yang belum tahu sudah menjadi tahu, dan sesuatu yang sama-sama sekali awam mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pembeda dalam kehidupan saudara dan sobat-sobat sekalian sebelumnya. Dan tidak lupa juga sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan materi yang ada dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari azab kubur. Dan senantiasa kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan kubur orang-orang tua kita yang telah terdahulu, kaum muslimin dan kaum muslimat, menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang kedua nih, di dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara yang saya asuh pada semester ganjil tahun 2022 ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Ini kita akan membahas tentang peradilan tata usaha negara itu sendiri, yang mulai dari sejarah peradilan tata usaha negara, juga nanti ada tujuan dari pembentukan peradilan tata usaha negara, ada dasar-dasar hukum peradilan tata usaha negara, ada asas-asas peradilan tata usaha negara, dan perbedaan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara peradilan perdata pada pengadilan umum. Nah, seperti yang sudah saya amanatkan atau saya sampaikan di dalam pembahasan pada pertemuan pertama minggu lalu atau pembahasan tentang RPS, rencana pembelajaran semester dan
kontrak perkuliahan bahwa saudari mahasiswa mempunyai buku panduan atau buku rujukan yang bisa menjadi referensi bagi saudara dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah, yang pertama kita bahas tentunya adalah tentang sejarah peradilan tata usaha negara. Nah, di Indonesia peradilan tata usaha negara ini dibagi di dalam 4 periodisasi sejarah. Yang pertama yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Nah, periode selanjutnya adalah periode berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam Konstitusi RIS ini berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya ada periode Undang-Undang Dasar Sementara atau yang bisa dikenal juga dalam sejarah kita dengan sebutan Undang-Undang UUDS. Nah, UUDS ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ini dekret 5 Juli 1959. Ini peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin juga bisa merefleksi atau memflashback ingatan saudara-saudari sekalian atau saudara-saudari itu sekalian di mana pernah belajar sejarah tentang adanya dekret 5 Juli 1959. Nah, yang selanjutnya ada periode 1959 sampai dengan periode 1986. Apa saja pembahasan hukum peradilan tata usaha negara pada periodisasi sejarah yang sudah saya bacakan di awal ini. Nanti kita ikuti perkembangannya dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu titik acuan atau referensi di dalam mempelajari hukum tata usaha negara. Nah, tanpa berlama-lama kita melihat dalam periodisasi yang pertama, yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada periodisasi ini belum ada pembentukan peradilan tata usaha negara secara khusus oleh negara pada saat itu atau oleh para pembentuk undang-undang. Hal ini dapat kita maklumi atau dapat kita pahami karena pada waktu itu 1945 sampai 1949 ini adalah masa, kalau boleh dikatakan, instabilitas keamanan negara. Karena negara kita pada saat itu baru saja terbentuk, yaitu baru saja memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan. Struktur atau organ-organ pemerintahan itu belum seutuhnya terbentuk. Nah, maka pada saat itu juga belum terbentuk secara utuh yang namanya peradilan tata usaha negara. Namun hal itu juga dapat juga secara garis besar, secara gambaran umum dapat kita lihat di dalam undang-undang yang telah dibentuk pada saat itu. Untuk pertama kali di Republik Indonesia yaitu dibentuk peradilan tata usaha negara tentang dan maksud saya peradilan tata usaha negara ini belum dibentuk secara spesifik atau secara khusus, namun sudah ada cikal bakal dari peradilan tata usaha negara ini. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini, salah satu atau bagian itu adalah pada pasal 66. Ini menyatakan jika dengan undang-undang atau berdasarkan atas undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, maka peradilan tinggi dalam tingkat pertama dan Mahkamah Agung tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara ini. Pasal 67 mengatakan badan-badan kehakiman dalam urusan tata pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 66 berada dalam pengawasan Mahkamah Agung. Nah,
Di dalam kedua bunyi pasal ini memang belum menyebutkan secara spesifik tentang hukum atau tentang peradilan tata usaha negara. Tetapi di situ disebutkan tentang peradilan tata usaha pemerintahan atau peradilan tentang urusan tata pemerintahan. Nah, inilah cikal bakal tentang peradilan tata usaha negara yang kedepannya berkembang dan terus berkembang. Nah, untuk selanjutnya perlu mungkin saya sampaikan bahwa di dalam periodisasi ini ada dua mekanisme tingkatan peradilan tata usaha negara atau peradilan tata usaha pemerintah atau peradilan urusan tata pemerintahan pada saat itu. Yang pertama, pengadilan tinggi berlaku sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Mahkamah Agung berlaku atau berposisi atau berkedudukan sebagai peradilan tingkat kedua. Nah, inilah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Selanjutnya kita lihat dalam periodisasi pada masa berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sama halnya dengan pada periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 itu 1945 sampai 49 ini, pada Konstitusi RIS juga belum diatur tentang peradilan tata usaha negara secara spesifik. Nah, namun diserahkan kepada pengadilan perdata atau alat-alat kelengkapan lainnya. Apa regulasi yang mengatur tentang itu? Ada pada pasal 161 yang berbunyi, pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat kelengkapan lain. Tetapi jika demikian, seboleh-bolehnya dengan jaminan yang berupa tentang keadilan dan kebenarannya. Pasal 162 menyatakan dengan undang-undang federal dapat diatur cara memutus sengketa yang mengenai hukum tata usaha yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal. Sedangkan peraturan itu tidak berlangsung mengenai semata-mata alat kelengkapan dan penghuni suatu daerah bagian saja, termasuk badan-badan hukum publik yang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang bagian daerah itu. Nah, di dalam konstitusi RIS ini, kalau apa yang saya baca ini terdapat ketidakpastian, malah mungkin bisa dikatakan sebagai suatu kemunduran terhadap pola penyelesaian sengketa tata usaha negara pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui pada periodisasi Undang-Undang 1945 dari tahun 45 sampai 49 itu dijelaskan di sana bahwa persoalan tata urusan pemerintahan atau urusan tata usaha pemerintahan itu diselesaikan melalui pengadilan perdata, yaitu pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kedua. Sedangkan di dalam konstitusi RIS ini disebutkan pengadilan perdata atau kepada alat-alat kelengkapan lainnya. Artinya ada salah satu itu boleh dipilih oleh para pihak yang bersengketa pada saat itu. Nah, ini menurut pendapat saya agak sedikit terjadi kemunduran, karena dari yang sudah dikhususkan atau yang ditegaskan secara undang-undang malah terdapat dua pendapat atau dua institusi yang bisa melakukan suatu atau mengadili suatu sengketa tata usaha pemerintahan. Nah, ini menurut konstitusi RIS. Selanjutnya ada periodisasi pada Undang-Undang Dasar sementara, yaitu Undang-Undang Dasar 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959. Nah, ini periodisasi yang perjalanan sejarahnya cukup panjang juga, dan dalam hal ini hanya satu pasal mengatur tentang tata usaha negara, yaitu pada pasal 108
Putusan tentang sengketa mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada kelengkapan-kelengkapan lain. Tetapi jika sedemikian, boleh-bolehnya dengan jaminan serupa barang ini. Agak mirip-mirip dengan konstitusi RIS yang berlaku pada periodisasi sebelumnya. Nah, berangkat dari periodisasi UUDS ini, selanjutnya adalah periodisasi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1986. Nah, disinilah cikal bakal atau peradilan tata usaha negara itu benar-benar dibentuk secara khusus. Nah, maka pemerintah di dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada saat itu melakukan suatu perubahan sistem peradilan yang ada dari peradilan tata usaha negara yang ditempelkan atau yang diserahkan kepada peradilan perdata. Selanjutnya dibentuk satu peradilan khusus yang khusus mengadili masalah sengketa-sengketa ketatausahaan negaraan atau suatu sengketa yang dihasilkan dari atau akibat dari perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Nah, Undang-Undang 1986 itu dibentuk yaitu yang khusus mengadili tentang peradilan tata usaha negara. Apakah undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tahun 1986 tersebut? Ternyata juga mengalami suatu fase perjalanan yang membutuhkan suatu peraturan turunan selanjutnya. Maka peradilan tata usaha negara itu baru efektif berjalan di Indonesia itu berdasarkan PP nomor 7 tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Artinya butuh 5 tahun sejak undang-undang itu diciptakan sampai bisa berlaku efektif untuk perjalanan selanjutnya yang mungkin juga sampai sekarang ya. Yang selanjutnya dalam materi ini kita lihat tentang tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara. Nah, tentu tidak ada suatu organ pemerintah atau alat-alat kelengkapan pemerintah dibuat tanpa ada suatu tujuan yang baik tentunya. Nah, sebagai bentuk tujuan pembentukan peradilan maksud saya peradilan tata usaha negara ini, perjalanan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara itu sendiri. Salah satu ada beberapa tujuan yang di dalam pembacaan saya itu saya rangkumkan. Yang pertama yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Yang ketiga atau selanjutnya, untuk membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menciptakan iklim ketertiban dan kepastian hukum serta memberikan pengayoman kepada masyarakat. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari pembentukan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 maksudnya tentang administrasi pemerintahan. Nah, bagaimana undang-undang ini bisa saudara-saudari baca atau saudara-saudari dapatkan dalam dunia internet atau dicari di searching, itu banyak dalam format PDF, atau jika ingin dalam koleksi buku silahkan dibeli di toko-toko buku. Selanjutnya ada tentang azas-azas peradilan tata usaha negara. Ada beberapa azas yang melingkupi atau menjadi suatu dasar saya tentang asas-asas peradilan tata usaha negara. Layaknya suatu institusi negara tentu mempunyai asas-asas hukum yang harus diterapkan di dalam pelaksanaan atau di dalam pengimplementasian dari pembentukan dari
institusi tersebut. Nah, ya, ada beberapa yang ada sekitar 17 atau beberapa azas di dalam literatur-literatur yang berbeda. Tetapi saya tidak, di dalam slide PowerPoint ini saya tidak mencantumkan seluruh azas tersebut, tapi saya mau mengambil beberapa azas-azas yang saya pandang perlu untuk disampaikan di dalam PowerPoint atau slide ini. Yang pertama ada azas praduga rehmatik atau van rehmatik heid atau perceptio justa causa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada azas pembuktian bebas, Fritz Bewitz. Yang selanjutnya ada azas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai erga omnes. Ada azas keaktifan hakim atau dominus litis. Ada azas beracara dengan tulisan, dan ada juga azas pembuktian bebas terbatas, dan lain-lain azas lainnya bisa nanti saudara-saudari baca dalam literatur yang ada. Selanjutnya perbedaan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan peradilan hukum acara peradilan perdata. Yang pertama, tentu terdapat beberapa perbedaan secara substansial ya. Cara pada peradilan tata usaha negara berbeda dengan cara pada peradilan umum. Ada banyak perbedaannya. Ada sekitar, jika dipointerkan ada sekitar 21 pointer. Nah, jika saya buatkan perbedaan itu di dalam slide PowerPoint, maka cukup banyak PowerPoint-nya, maka saya sarankan saudara nanti membaca dalam buku ini ya. Ini saya ambil di dalam, ada di halaman 20 sampai halaman 21. Ini sebagai bentuk dari perbedaan antara hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara pada peradilan umum. Demikian materi perkuliahan pada pertemuan yang kedua ini saya sampaikan, dan saudara silahkan membaca atau mencari dalam literatur atau bentuk-bentuk bahan-bahan bacaan lainnya sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan saudara di dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Apa yang saya sampaikan ini anggaplah sebagai suatu bentuk wacana berpikir atau jalan pembuka bagi saudari sekalian dalam mempelajari mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.